Apakah kalian tahu, Ganoderma lucidum memiliki potensi dan khasiat yang sangat bermanfaat bagi manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Anadila. Di sini saya akan memaparkan mengenai potensi Ganoderma lucidum sebagai obat tradisional bagi kesehatan manusia. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, di Indonesia ada kurang lebih 20.000 jenis tumbuhan obat yang tumbuh dan berkembang. Namun, baru sekitar 1.000 jenis yang sudah didata, dan sekitar 300 jenis tumbuhan obat yang memiliki manfaat sebagai pengobatan tradisional. Salah satu tanaman yang memiliki khasiat dan berpotensi sebagai obat alami adalah jamur. Apa sih itu jamur? Jamur merupakan kelompok besar dari tumbuhan talus atau talopita yang tergolong ke dalam tumbuhan tingkat rendah. Jamur memiliki kandungan senyawa yang aktif yang sangat berkhasiat dan belum tergantikan oleh zat-zat pada jenis tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Salah satu contohnya adalah Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum dijuluki sebagai raja herbal. Kenapa dia dijuluki sebagai raja herbal? Karena sejak beberapa abad yang lalu, Ganoderma lucidum menempati urutan teratas dibandingkan dengan jenis jamur berkhasiat lainnya. National Institute Cancer di Amerika Serikat telah menggunakan Ganoderma lucidum sebagai obat yang direkomendasikan dalam menghambat atau membunuh virus HIV penyebab AIDS. Morfologi Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum atau yang biasa dikenal sebagai jamur lingzi merupakan salah satu jenis jamur yang dapat tumbuh pada kayu atau batang pohon, serta dia itu hidup sebagai saprofit dan mengganggu pohon-pohon hutan, pohon pelindung, serta bangunan kayu. Secara umum, Ganoderma lucidum memiliki ciri tubuh yang keras dengan permukaan yang tidak rata serta memiliki pinggiran yang bergelombang. Hal ini dapat dilihat pada gambar di sini. Dilihat jelas bahwa si Ganoderma lucidum memiliki permukaan yang tidak rata serta pinggiran bergelombang. Pada gambar di atas ini merupakan gambar Ganoderma lucidum saat berumur muda dan yang di bawah ini saat berumur tua. Ciri berikutnya yaitu adalah cup atau pileus, atau yang biasa disebut sebagai tudung. Dia memiliki bentuk melingkar, setengah lingkaran, kipas atau berbentuk ginjal dengan lebar 5-35 cm, dengan tebal 4-8 cm. Dan dia memiliki warna merah gelap sampai coklat kemerahan atau hitam kemerahan. Selain itu juga di bagian tudung terdapat basidiospora yang menghadap ke bawah dengan bentuk elips berwarna coklat kekuningan. Ciri berikutnya ada stalk atau stipe atau yang biasa disebut juga dengan tangkai, memiliki panjang 3-14 cm dengan tebal 0,5-4 cm. Tangkai ini memiliki warna yang sama dengan tudung, yaitu berwarna merah gelap sampai coklat kemerahan atau hitam kemerahan. Ciri berikutnya adalah pores atau pori-pori, merupakan lapisan dari tabung penghasil spora atau yang biasa disebut dengan lamela dengan panjang 2-20 mm, serta memiliki warna putih atau krem kecoklatan. Dapat dilihat pada gambar di sini, ini merupakan pori-pori atau poras. Klasifikasi Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum termasuk ke dalam kingdom fungi, divisi Agaricomycota, kelas Basidiomycota, ordo Polyporales, famili Ganodermataceae dengan genus Ganoderma dan spesiesnya adalah Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum mempunyai dinding sel yang terdiri atas kitin, tetapi di dalam selnya tidak memiliki klorofil, serta dia mendapat makanan secara heterotrof, yaitu dengan mengambil
makanan dari bahan organik di sekitar tempat tumbuhnya. Bahan organik tersebut dapat diubah menjadi molekul-molekul sederhana dan diserap langsung oleh hifa. Tubuh buah Ganoderma lucidum mengandung lebih dari 200 senyawa aktif yang dimana dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, 30% larut dalam air seperti polisakarida dan germanium organik. Yang kedua adalah 65% senyawa larut dalam pelarut organik yaitu adenosin dan triterpenoid. Dan yang kelompok terakhir yaitu ada 5% senyawa volatil yaitu asam ganoderat. Selain itu juga Ganoderma lucidum mempunyai keefektifan sebagai anti racun sehingga dia bekerja sebagai hepatoprotektor. Hepatoprotektor ini merupakan senyawa atau zat yang berkhasiat melindungi sel serta memperbaiki jaringan hati yang rusak akibat pengaruh toksik. Selain itu juga ada kandungan nutrisi, vitamin, dan mineral dari Ganoderma lucidum. Kandungan nutrisinya terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, abu, dan air. Sedangkan kandungan vitamin dan mineralnya terdiri atas fosfor, kalium, magnesium, kalsium, natrium, zat besi, niacin, vitamin B2, B1, dan B6. Di sini dapat lihat pada tabel yang saya tunjuk ini. Berikutnya ada patogenitas. Ganoderma lucidum memiliki patogenitas yang merugikan bagi kesehatan manusia, yaitu penyakit infeksi. Infeksi pada manusia disebabkan oleh serangan patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Salah satu infeksi yang dapat disebabkan oleh bakteri adalah infeksi saluran pernafasan. Bakteri penyebab utama infeksi saluran pernafasan adalah Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae merupakan bakteri gram-positif berbentuk bulat telur atau seperti bola. Dia memiliki bentuk kokus yang berpasangan seperti gambar di sini, atau dia dengan rantai pendek. Selain itu juga bakteri ini merupakan bakteri patogen yang dapat menyebabkan infeksi. Selain infeksi sebagai infeksi saluran pernafasan, dia juga sebagai menyebabkan infeksi meningitis dan pneumonia. Bakteri ini juga dapat menyerang anak-anak di bawah 5 tahun, orang dewasa di atas usia 60 tahun, pengidap penyakit kronis, dan orang-orang yang mengalami penurunan sistem imun seperti anak-anak maupun orang dewasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.